Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 9. Karma Pencipta Sesungguhnya oleh Dr. Men Tin Mon, BSc Hon Siongon, MSc PhD USA, Mahasaddhama Jotika Daja, penasehat pada Kementerian Urusan Agama, Profesor di Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Yangon. Penerbit Yayasan Hadaya Wattu, hanya untuk kalangan sendiri. Cetakan kedua, Februari 2011, revisi. Bab 6. Apakah karma? H. 10 dasar perbuatan baik. Punya Kirya Wattu. Punya Kirya Wattu artinya 10 dasar perbuatan baik yang harus dilakukan karena akan membuahkan hasil yang sangat besar. 1. Dana, berdana atau bermurah hati. 2. Sila, moral yang baik atau melaksanakan 5 sila, 8 sila, 10 sila, dan seterusnya. 3. Bhavana, meditasi ketenangan dan meditasi pandangan terang. 4. Apacayana, menghormat kepada yang lebih tua atau orang-orang suci. 5. Weyawaca, melayani dalam perbuatan baik. 6. Pantidana, pelimpahan jasa. 7. Pantanumodana, bergembira atas kebaikan yang dilakukan orang lain. 8. Dhammasawana, mendengarkan dhamma. 9. Dhammadesana, mengajar atau membabarkan dhamma. 10. Dintiju kamma, meluruskan pandangan salah seseorang atau mempunyai pandangan benar. Ke-10 dasar perbuatan baik di atas bisa diringkas dalam 3 kelompok. A. Kelompok dana. Dana, patidana, patanumodana. B. Kelompok sila. Sila, ampacayana, weyawaca. C. Kelompok bhawana. Bhawana, dhammasawana, dhammadesana, ditiju kamma. Perbuatan-perbuatan baik di atas umumnya dilakukan pikiran baik alam nafsu indera, kecuali bagi orang-orang yang sudah mencapai jhana dan magga dalam meditasinya. Jadi, umumnya perbuatan baik di atas memunculkan karma baik alam nafsu indera. Orang harus melakukan semua perbuatan baik ini sebanyak mungkin untuk mengumpulkan karma baik dan untuk mensucikan batin. I. Di mana karma berada? Dalam Milinda Panya, sang raja terpelajar, Milinda, bertanya kepada seorang arahat terpelajar, Yang Mulia Nagasena. Yang Mulia, Anda berbicara tentang karma baik dan karma buruk. Di mana karma-karma ini berada? Baginda Raja, karma-karma ini berada di arus batin dan jasmani. Mereka tidak terlihat dan tidak bisa dipertunjukkan kepada Anda, tetapi mereka ini bisa dijelaskan dengan contoh-contoh. Tolong jelaskan kepada saya, Yang Mulia. Ketika pohon mangga tumbuh dari biji benih mangga, sifat genetik untuk menghasilkan buah mangga akan diteruskan dari benih ke pohon kecil. Sifat-sifat ini akan menetap di pohon itu sepanjang waktu ketika pohon itu tumbuh menjadi pohon besar. Tetapi sifat-sifat itu tidak terlihat dan tidak bisa ditunjukkan. Ketika pohon mangga menghasilkan buah, kita pasti berkata bahwa sifat untuk menghasilkan buah ada di pohon itu. Demikian juga, meskipun karma tidak terlihat dan tidak bisa ditunjukkan, kita bisa melihat berbagai keberadaan yang dihasilkan oleh karma. Jadi bisa dikatakan bahwa karma ada pada arus batin dan jasmani.
Masuk akal, Yang Mulia. Pertanyaan yang diajukan Raja Milinda muncul lagi di abad ke-21 adalah Dr. B.R. Ambedkar, Menteri Kehakiman India pada zamannya, yang menanyakan pertanyaan yang sama kepada Yang Mulia Arya Dhamma dalam kurung B.A. yang tinggal di Wihara Buddha di Bombay. Yang Mulia Arya Dhamma adalah seorang terpelajar yang belajar di bawah asuhan biku kepala Yang Mulia Ukatha dari Taung Dwin Ji, Myanmar. Dr. Ambedkar adalah pimpinan orang-orang kasta rendah. Kurang lebih 20 juta orang dari kelompok kasta rendah ingin menjadi pengikut Buddha. Karena dalam agama Buddha tidak ada perbedaan kasta, termasuk dalam hal karma dan akibat-akibatnya. Jadi, Dr. Ambedkar menanyakan pertanyaan berikut ini kepada Yang Mulia Arya Dhamma. Yang Mulia, apakah ada prinsip karma dan akibatnya di dalam agama Buddha? Di mana karma ini berada? Saya ingin menjawab pertanyaan Anda dengan beberapa pertanyaan. Berapa gelar akademis yang sudah Anda terima? BA, MA, PhD, Doktor Sains, dan Sarjana Hukum. Semuanya ada 5 gelar, Yang Mulia. Berapa lama Anda belajar sampai memperoleh gelar-gelar ini? 30 tahun, Yang Mulia. Apakah kualitas gelar-gelar ini ada dalam diri Anda? Ya, Yang Mulia. Kalau begitu, tolong tunjukkan pada saya kualifikasi Doctoral Science. Saya tidak bisa menunjukkan kualitas yang ada dalam diri saya. Tapi saya bisa menunjukkan sertifikat Dr. Sains yang saya terima. Sertifikat hanyalah tulisan-tulisan yang dicetak di atas kertas. Apakah kualifikasi ada dalam kertas itu? Kualitas itu ada dalam diri saya, Yang Mulia. Di mana kualitas itu ada? Di mulut Anda, atau di dada Anda, atau di hati Anda? Saya tidak bisa mengatakannya di mana kualitas itu ada. Kalau Yang Mulia menanyakan tentang sains, saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Saya juga bisa menggunakan kualifikasi ini dalam pekerjaan saya sehari-hari. Anda benar. Saya percaya bahwa kualifikasi gelar akademis yang Anda terima ada dalam diri Anda. Tetapi Anda tidak dapat menunjukkannya kepada saya. Demikian juga, karma ada dalam arus batin kita. Tapi, dia tidak bisa ditunjukkan kepada orang lain. Dengan mempertimbangkan berbagai akibat yang dihasilkan oleh karma, kita harus mempercayai bahwa karma ada pada kita. Masuk akal, Yang Mulia. Izinkan saya bertanya beberapa pertanyaan lagi. J. Bagaimana karma mengkondisikan munculnya kehidupan baru? Ketika seseorang meninggal, bagaimana karma menghasilkan kehidupan barunya? Agama Hindu menjelaskan reinkarnasi dengan sangat sederhana. Unsur kehidupan yang disebut jiwa atta pergi meninggalkan tubuh ini ketika tubuh ini mati dan memasuki tubuh yang baru, menghasilkan sebuah kehidupan baru. Sebagai contoh, seekor burung yang sedang beristirahat di pohon akan terbang ke pohon yang lain ketika pohon yang pertama dirobohkan, dan dia akan beristirahat di pohon yang kedua. Pak Menteri, Sang Buddha mengerti dengan jelas dengan mata dewanya, dan menurut pengetahuan Sang Buddha, tidak ada jiwa yang abadi atau diri atau jiwa atta yang benar-benar ada. Prinsip bagaimana karma mengondisikan munculnya kehidupan baru sangatlah dalam dan halus. Pertanyaan ini tidak bisa dijelaskan sesederhana seekor burung yang terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Kalau Anda ingin mengerti, mintalah orang Anda membawa cermin yang besar. Cermin sudah disediakan, Yang Mulia. Silakan berdiri di depan cermin. Begitu Anda berdiri di depan cermin, seorang laki-laki muncul di dalam cermin. Apakah orang itu Anda atau orang lain?
Tidak mungkin orang lain, itu pasti saya. Tetapi Anda dan orang di cermin itu berhadapan. Kalau Anda adalah orang yang sama, mengapa Anda bisa berhadapan? Izinkan saya merubah jawaban saya. Orang di cermin bukan saya, tapi gambar diri saya. Betul. Anda punya foto? Apakah foto itu gambar diri Anda juga? Ya, Yang Mulia. Letakkan foto itu di depan cermin. Sekarang, tolong angkat tangan Anda. Turunkan kembali tangan Anda. Silakan duduk. Silakan berdiri. Sekarang orang di cermin melakukan tindakan yang sama dengan yang Anda lakukan. Tapi gambar diri Anda, foto Anda tidak melakukan apa-apa. Apakah Anda akan menyangkal bahwa orang di cermin itu bukan Anda? Haruskah saya bertanya pada orang lain? Anda tidak perlu bertanya kepada orang lain. Orang di cermin itu adalah saya. Kalau begitu, pecahkan cermin ini dengan palu. Orang Dr. Ambedkar memecahkan cermin itu. Sekarang, begitu cermin dipecah, orang di dalam cermin hilang. Kalau Anda dan orang di dalam cermin adalah sama, mengapa Anda tidak hilang? Apakah Anda akan mengatakan orang di dalam cermin bukan Anda? Saya tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tolong Anda jawab pertanyaan itu. Kita harus mengatakan bahwa orang di cermin itu bukan Anda, juga bukan Anda. Tidak ada yang diteruskan dari Anda ke orang di cermin itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang itu adalah Anda. Tapi tanpa Anda, orang itu tidak akan muncul di cermin. Karena Anda, orang yang sama muncul di cermin. Karena orang itu terhubung dengan Anda oleh sebab dan akibat. Kita juga tidak bisa mengatakan orang itu bukan Anda. Demikian juga ketika seseorang meninggal dan salah satu karmanya mengondisikan kehidupan baru menjadi manusia, tidak ada unsur batin dan materi yang diteruskan kepada kehidupan baru itu. Semua unsur batin dan materi dari kehidupan sebelumnya padam dan berakhir di kehidupan lampau itu. Tetapi karma yang dikembangkan di kehidupan lampau itu mengondisikan munculnya kehidupan baru oleh hubungan sebab akibat seperti yang dijelaskan oleh Sang Buddha dalam doktrin sebab musabab yang saling bergantungan. Paticca Samuppada. Untuk memberikan penjelasan yang mudah, kita misalkan sebuah karma buruk berkesempatan membentuk sebuah kehidupan baru. Lalu, karma itu menghasilkan kesadaran hasil, faktor-faktor batin yang berhubungan, dan materi hasil karma di kehidupan baru. Karma itu akan terus membuahkan hasil-hasilnya selama ia masih mempunyai energi karma yang membuat kehidupan barunya ini tetap berlangsung. Kesadaran yang membuahkan hasil pertama di kehidupan yang baru ini disebut kesadaran kelahiran kembali. Kesadaran yang membuahkan hasil yang berikutnya adalah kelangsungan kehidupan yang menjaga kehidupan baru tetap berlangsung. Kesadaran yang membuahkan hasil yang terakhir adalah kesadaran kematian, karena kehidupan yang baru akan berhenti ketika kesadaran ini padam. Karma buruk menghasilkan kesadaran yang membuahkan hasil buruk. Faktor-faktor batin yang berhubungan dan materi hasil karma yang buruk yang membentuk sebuah kehidupan baru di alam sengsara. Kalau sebuah karma baik dalam alam nafsu indera berkesempatan membuahkan hasil di saat kematian, dia akan menghasilkan kesadaran yang membuahkan hasil baik. Faktor-faktor batin yang berhubungan dengan yang baik, dan materi hasil karma yang baik yang membentuk sebuah kehidupan baru di alam manusia atau di alam dewa. Kalau sebuah karma baik dalam alam materi halus berkesempatan membuahkan hasil, makhluk Brahma dalam alam materi halus akan terlahir. Jadi, agama Buddha menjelaskan dengan rinci bagaimana berbagai jenis kehidupan diakibatkan oleh berbagai karma.
Sebuah jiwa permanen yang kekal tidak punya peran dalam satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Begitulah, karena tidak ada unsur batin dan materi yang diteruskan dari kehidupan lampau ke kehidupan baru, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang baru adalah orang yang sebelumnya. Tetapi, karena arus batin dan arus jasmani dari kehidupan lampau tetap merambat di kehidupan baru, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa orang yang baru bukanlah orang yang sebelumnya. Bahkan di kehidupan saat ini, karma yang membuahkan kelahiran di kehidupan ini memproduksi kesadaran hasil. Faktor-faktor batin yang berhubungan dan materi hasil karma secara terus-menerus. Jadi, unsur batin dan jasmani yang lama padam, dan unsur batin dan jasmani baru terbentuk. Meskipun unsur batin dan jasmani terus berubah sepanjang waktu, kita menganggap keseluruhan kehidupan sebagai satu orang, karena unsur batin dan unsur jasmani terhubung bersama dalam rantai yang tidak putus. Karena arus batin dan jasmani terus mengalir dari kehidupan lampau sampai ke kehidupan kini, kita harus menganggap seorang baru sebagai seorang lama secara kebenaran konvensional. Samuti Saca. Apakah ini jelas untuk Anda? Sangat jelas dan masuk akal. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Lebih dari 20 juta orang berkasta rendah di bawah pimpinan Dr. B.R. Ambedkar menjadi penganut agama Buddha. Sangat menyenangkan mendengar kabar baik ini. Bab 7. Bagaimana karma membuahkan hasilnya? A. Kebiasaan melihat hasil yang langsung. Orang biasanya mempunyai kebiasaan melihat hasil yang langsung. Kalau ada manfaat langsung, orang suka melakukannya, meskipun itu adalah perbuatan buruk. Kalau tidak ada manfaat langsung, orang tidak suka melaksanakannya, meskipun itu adalah perbuatan baik. Sesungguhnya ini adalah pandangan picik yang mementingkan diri sendiri. Dengan pandangan seperti ini, kalau seseorang melakukan hanya perbuatan buruk tanpa perbuatan baik, dia tidak akan menyumbang apapun untuk kesejahteraan orang lain maupun untuk kesejahteraan dirinya sendiri dalam jangka panjang. Orang itu mungkin akan mengacaukan umat manusia dan kedamaian dunia yang bahagia dan damai. Seperti Sang Buddha menasehati anaknya Rahula di Ambalatika Rahulowada Sutta. Hanya jika kita berhati-hati melakukan perbuatan yang tidak salah dan tidak tercela, kita bisa menyumbangkan sesuatu untuk kesejahteraan umat manusia dan diri kita sendiri. Dengan melakukannya, kita juga memberi dukungan kepada usaha mulia untuk membangun dunia yang bahagia dan damai. Anakku Rahula, apa fungsi sebuah cermin? Sang Buddha bertanya. Untuk melihat diri kita. Ya, dengan melihat ke cermin, kita bisa melihat apakah ada yang salah dengan wajah kita. Sama halnya ketika kamu akan berbuat, berkata, atau berpikir tentang sesuatu. Lihat dan pertimbangkan dulu. Apakah tindakan ini, ucapan atau pikiran ini akan merugikan saya atau orang lain? Kalau akan merugikan orang, tindakan, ucapan, atau pikiran itu mengandung kesalahan. Dia buruk atau tidak baik. Jangan lakukan. Kalau tindakan, ucapan, atau pikiran itu tidak akan merugikan siapapun, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dia tidak ada cacatnya dan baik. Kamu bisa lakukan itu. Ketika sedang melakukannya dan ketika sudah melakukannya, lihat dan pertimbangkan lagi dengan cara yang sama. Kalau tindakan, ucapan, atau pikiran itu merugikan dan membuat sengsara orang lain, itu artinya salah
dan buruk. Hentikan dan jangan lakukan lagi. Kalau tindakan, ucapan, atau pikiran itu tidak merugikan siapapun, dia tidak bercacat dan baik. Kamu boleh melakukannya lagi. Ini adalah sebuah nasihat yang sangat masuk akal dan bijak. Kalau semua orang mematuhi nasihat ini, semua makhluk akan hidup bahagia bersama dan kedamaian dunia akan segera terbentuk. B. Dua jenis hasil di setiap perbuatan. Perbuatan yang salah, tidak baik, dan buruk, itu ada 10 jenis perbuatan buruk, atau dukkha carita. Mereka terdiri dari 3 perbuatan jasmani yang buruk, yaitu membunuh, mencuri, dan berbuat asusila. 4 perbuatan ucapan yang buruk, yaitu berdusta, memfitnah, berkata kasar, dan obrolan tidak berguna. Dan 3 perbuatan pikiran yang buruk, yaitu berencana mengambil milik orang lain, berencana menghancurkan kehidupan dan milik orang lain, dan pandangan salah mengabaikan karma dan akibatnya. Perbuatan-perbuatan buruk ini dilakukan dengan pikiran buruk dan bermiliar-miliar pikiran buruk muncul dan padam selama tindakan buruk ini berlangsung. Kehendak yang berhubungan dengan pikiran buruk ini dikenal sebagai karma yang muncul bersamaan yang buruk. Karena karma-karma ini, sebuah perbuatan buruk terlaksana dan perbuatan buruk ini akan membuahkan hasil yang buruk. Sekali lagi, ketika pikiran buruk di atas dan kehendak yang bersekutu dengannya padam, kehendak-kehendak itu meninggalkan properti-properti karmanya di arus batin. Properti-properti karma ini disebut karma yang muncul belakangan yang buruk. Karma-karma ini akan dirambatkan dari pikiran ke pikiran, dan mereka akan tetap tinggal di arus batin seumur hidup. Terlebih lagi, di saat kematian, mereka akan dirambatkan ke arus batin di kehidupan yang baru. Jadi mereka akan dirambatkan di arus batin dari satu kehidupan ke kehidupan lain, membawa serta akibat-akibat yang bisa berbuah kapanpun mereka mempunyai kesempatan. Jadi, ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, dia akan mendapatkan 2 jenis hasil. Hasil buruk dari karma yang muncul bersamaan yang buruk, dan hasil yang buruk dari karma yang muncul belakangan yang buruk. Perbuatan yang tanpa cacat, baik dan bijak adalah 10 jenis perbuatan baik, atau suca carita. Kita bisa melakukan perbuatan baik ini dengan menghindari 10 jenis perbuatan buruk. Sebagai contoh, kalau kita menghindari membunuh nyamuk yang menggigit kita dan membiarkannya pergi dengan maksud baik, membiarkannya hidup bahagia, bermiliar-miliar pikiran baik alam nafsu indera akan muncul selama tindakan ini. Kehendak yang bersekutu dengan pikiran baik ini disebut karma yang muncul bersamaan yang baik. Karena karma-karma ini, perbuatan baik membiarkan nyamuk pergi ke tempat aman terlaksana, dan perbuatan baik ini akan membuahkan hasil baik setara seperti membiarkan nyamuk itu hidup bahagia dengan keluarga yang dicintainya. Sekali lagi, ketika pikiran baik di atas dan kehendak yang bersekutu dengannya padam, kehendak ini meninggalkan properti-properti karmanya di arus batin. Properti-properti karma ini disebut karma yang muncul belakangan yang baik. Karma-karma ini akan dirambatkan di arus batin dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, dengan membawa serta akibat-akibatnya yang bisa berbuah kapanpun mereka mempunyai kesempatan. Hasil yang langsung dari karma yang muncul bersamaan adalah bukti pada kehidupan sekarang. Contohnya, kalau seorang membunuh orang lain, orang itu harus mati dengan sengsara dan ketakutan, dan istri serta keluarganya akan menderita kesedihan mendalam dan ratap tangis. Mereka akan hidup dalam kemiskinan seumur hidup. Si pembunuh mungkin melarikan diri
dan bisa jadi hidup dalam ketakutan akan tertangkap. Dia akan tertangkap akhirnya, diadili di pengadilan dan dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Perbuatan baik termasuk di dalamnya berdana atau dana, menjaga moral, sila, dan melakukan meditasi. Bhavana adalah tambahan dari 10 jenis perilaku baik. Kalau seseorang mempersembahkan makanan kepada seorang biku, bermiliar-miliar pikiran baik muncul pada saat mempersembahkan itu, dan selanjutnya bermiliar-miliar karma yang muncul bersamaan yang baik, dan miliaran karma yang muncul belakangan yang baik akan terbentuk. Sebagai hasil dari karma yang muncul bersamaan dari mempersembahkan makanan kepada biku, biku itu bisa menikmati makanan dengan senang. Hasilnya, setelah makan, dia bisa menikmati kesehatan baik dan umur panjang, ayu, rupa yang baik, warna, tempat tinggal yang indah, sukha, kekuatan yang baik, bala, dan kebijaksanaan yang lebih tinggi, patibhana, karena dia bisa belajar dengan baik. Karena biku itu bisa menikmati kelima keuntungan ini, si penderma juga akan menikmati keuntungan yang sama di banyak kehidupan. Ketika biku itu menjadi terpelajar dan bisa memberikan ceramah, banyak pendengar akan mendapatkan keuntungan besar dengan mengerti Dhamma. Kecenderungan akibat karma bekerja seperti riak-riak di permukaan air kolam yang dilempari batu, atau seperti gema suara kita di pegunungan, atau seperti hukum gerak Newton di ilmu fisika. Untuk setiap aksi, selalu ada reaksi yang sama atau berlawanan. Kalau kita tersenyum kepada seseorang, dia akan tersenyum kembali kepada kita. Kalau kita cemberut kepadanya, dia juga akan cemberut kepada kita. Perbuatan buruk akan membuahkan hasil yang buruk. Perbuatan baik akan membuahkan hasil yang baik. Orang yang menanam biji akan memetik buahnya. Sang Buddha. Kalau seseorang berpikir, berbicara, atau bertindak dengan pikiran jahat, hasil tidak menyenangkan atau penderitaan sebagai hasil dari karma itu akan mengikutinya, seperti roda pedati yang selalu mengikuti lembu yang menariknya. Dhammapada 1. Kalau seseorang berpikir, berbicara, atau bertindak dengan pikiran murni, baik, maka hasil yang menyenangkan atau kebahagiaan yang disebabkan oleh karma itu akan mengikutinya bagaikan bayangan yang selalu mengikuti dirinya. Dhammapada 2. C. Cara karma yang muncul belakangan membuahkan hasil. Karma yang muncul belakangan mirip dengan biji tumbuhan, dan cara mereka membuahkan hasil juga seperti cara tumbuhan menghasilkan tumbuhan baru. Sadisang pakang janeti. Karma akan memberikan hasil yang menyerupainya. Yadisang wampate bijang, tadisang harate phalang. Seperti biji yang Anda tanam, seperti itulah Anda akan menuai buahnya. Kalyanakari kalyanang papakari ca papakang. Siapa yang berbuat baik akan menerima kebaikan. Siapa yang berbuat buruk akan menerima keburukan. Cara karma membuahkan hasil mirip dengannya. Suatu karma membuahkan hasil mirip dengan cara karma itu dilakukan. Cara bagaimana karma membuahkan hasil seperti ini disebut hukum karma atau kamma niyama. Cerita berikut menggambarkan hukum ini. Ketika Sang Buddha tinggal di Wihara Jetawana, 3 orang menghadap beliau pada waktu yang hampir bersamaan. Orang pertama bercerita,
Yang mulia, ketika saya berjalan melewati sebuah desa di dekat gerbang kota dalam perjalanan saya ke Wihara Jetawana, sebuah rumah di desa itu sedang terbakar. Bulatan rumput tempat meletakkan panci-panci ikut terbakar. Bulatan itu terlempar ke langit karena kekuatan api dan jatuh tepat di leher seekor burung gagak yang sedang terbang tinggi di langit. Burung gagak itu mati terbakar. Orang kedua cerita, "Yang mulia, saya baru saja pulang dari perjalanan ke luar negeri. Kapal yang kami tumpangi dengan 700 penumpang berangkat dari pelabuhan dan berhenti tidak bergerak di tengah lautan. Tidak bisa digerakkan oleh apapun." Kemudian nahkoda berkata kepada para penumpang bahwa pasti ada seorang yang sangat jahat di atas kapal itu. Orang itu harus ditemukan dengan diundi untuk dilempar ke laut demi menyelamatkan nyawa penumpang-penumpang lainnya. Mereka setuju untuk mengundi. Adalah istri sang nahkoda yang mendapat undian malang itu. Karena dia terlihat tenang, sederhana, tanpa dosa, dan cantik, para penumpang jatuh iba padanya dan menyarankan untuk menarik undian lagi. Ketika dia mendapatkan undian malang itu untuk kedua kalinya, demikian juga untuk ketiga kalinya, sebuah kantong pasir diikatkan di lehernya dan istri nahkoda itu dilemparkan ke laut. Kapal itu bergerak seketika. Kami sampai ke tujuan, menjalankan pekerjaan kami, dan pulang. Orang ketiga kemudian menceritakan kisahnya. Yang mulia, saya melewati sebuah gunung dalam perjalanan saya melewati hutan. 7 biku pengembara pergi ke gua di gunung itu untuk beristirahat. Tetapi sebuah batu besar tiba-tiba meluncur dari atas gunung dan menutup lubang masuk gua itu. Biku-biku tadi tidak kuat mendorong batu besar itu dan tidak bisa mencari pertolongan. Jadi mereka harus tinggal di dalam gua tanpa makanan dan minuman selama 7 hari. Di hari ke-8, batu itu bergeser sendiri dan keluarlah biku-biku itu. Mereka menanyakan kepada Sang Buddha, apa penyebab dibalik kejadian-kejadian aneh ini? Sabbe sata kama saka, kamang sate vibhajjati. Semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri. Karma mereka menguasai dan menentukan nasib serta tujuan mereka. Karena orang-orang ini tidak memahami jawaban Sang Buddha, mereka meminta Sang Buddha menjelaskannya lebih rinci. Umat awam, burung gagak itu adalah seorang petani di kehidupan lampaunya. Si petani marah kepada kerbau yang tidak mau disuruhnya bekerja. Diikatkannya seikat jerami di leher kerbau itu. Kemudian dibakarnya jerami itu dan kerbau itu dilepaskannya. Kerbau itu terbakar sangat hebat, lalu berlari dan berlari. Akhirnya kerbau itu mati. Karena karma buruk ini, lingkaran rumput yang terbakar itu terbang ke udara, tergantung di leher si burung gagak, dan membakar burung gagak itu sampai mati. Istri nahkoda itu adalah seorang gadis desa yang cantik di kehidupan lampaunya. Kekasihnya mati dan terlahir kembali sebagai seekor anjing. Anjing muda itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Para pemuda desa mengejeknya dengan mengatakan bahwa gadis itu akan berburu dengan anjingnya dan akan membawa pulang daging yang enak untuk mereka. Gadis itu malu. Ketika dia keluar lagi, dia mencoba mengusir anjing itu, tapi tidak berhasil. Dia menjadi marah, diikatnya sekantong pasir di leher anjing itu dan dilemparnya anjing itu ke sungai. Dia mengalami nasib yang sama ketika menjadi istri nahkoda di kehidupan berikutnya. Mengapa biku-biku itu tertutup di gua, Yang Mulia?
Biku-biku itu adalah penggembala kerbau di kehidupan lampaunya. Suatu malam, ketika mereka sedang menggiring ternaknya pulang ke kandang, mereka melihat seekor kadal masuk ke gundukan tanah. Karena mereka tidak sempat menangkap kadal itu, mereka menutup lubang di tanah itu dengan ranting-ranting dengan harapan bisa menangkapnya keesokan harinya. Tetapi keesokan harinya mereka membawa ternaknya ke padang rumput yang baru selama seminggu. Mereka kembali ke padang rumput yang lama di hari ke-8. Ketika mereka melihat gundukan tanah itu, mereka ingat si kadal. Mereka menyingkirkan ranting-ranting dari lubang tanah dan menunggu dengan tongkat untuk memukul kadal itu. Tapi si kadal, karena kelaparan selama seminggu, menjadi sangat kurus dan lemah, sehingga mereka jatuh iba dan membiarkannya pergi. Jadi, biku-biku itu juga kelaparan selama seminggu di dalam gua. Cerita Dhammapada, volume 2, cerita Tawo Jana. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak di langit atau di tengah samudra. Tidak juga di gua sebuah gunung. Tidak ada suatu tempat di mana seseorang bisa lepas dari akibat sebuah perbuatan buruk. Dhammapada 127. Demikianlah saya akhiri video part 9. Pada video part selanjutnya, saya akan kembali melanjutkan membacakan bab 7, bagaimana karma membuahkan hasilnya, dengan mulai membacakan subbab D, menanggung hasil berjuta kali lipat. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang